Saudara Presiden Prabowo Subianto mengutus tiga tokoh untuk hadir dalam pelantikan Robert Francis Prevost atau Paus Leo XIV di Vatikan hari ini. Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi, kemudian ada juga Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, dan Deputi BP Batam Ferry Francis. Dan kali ini kami sudah terhubung dengan Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi yang berada di Vatikan dan sebentar lagi akan menghadiri pelantikan Paus Leo XIV. Selamat pagi waktu Vatikan, Pak Budi. Selamat pagi. Oke, Pak Budi, Anda saat ini sedang berada di Vatikan mungkin sejak kemarin begitu, Pak ya. Bagaimana, Ya, mungkin boleh diceritakan kepada teman-teman liputan, bagaimana suasana di sana, Pak? saya tiba jam 2 siang kemarin di Roma dan saya menginap di Hotel Anantara Palazzo di kota Roma yang jaraknya tidak terlalu jauh ke Vatikan. Eh, saya baru selesai menyelesaikan sarapan pagi di Roma di hotel. Nanti jam 8 waktu Roma atau jam 13.00 waktu Indonesia Barat, saya akan bergerak bersama Pak Muhaimin Iskandar, Pak Menko PM, untuk sama-sama menuju ke Vatikan, menghadiri pelantikan Paus Leo XIV yang rencananya dijadwalkan jam 10.00 waktu Vatikan, atau jam perbedaan waktu 5 jam, sekitar jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Oke, Pak Budi, Suasana mungkin ada. udara sangat dingin sekali, 12 derajat. Buat orang Indonesia yang biasa suasana tropis, tetap saja 12 derajat, sangat dingin, anginnya keras, sehingga eh, apa buat orang Indonesia seperti saya ini memang udara dingin ini lumayan bersahabat buat kami. Dan ini mudah-mudahan semoga tanda agar pelantikan Paus Leo ke-14 bisa berlangsung dengan baik, dengan lancar, dan bisa memulihkan dan terus meningkatkan hubungan Indonesia dan Vatikan, khususnya dialog antar umat beragama, toleransi, dan juga kepedulian terhadap keadilan sosial. Begitu, Mas. Oke, Pak Budi, mungkin apa yang dipersiapkan oleh Pak Budi dan juga rombongan dari Indonesia? Mungkin ada peraturan-peraturan khusus begitu untuk hadir di pelantikan, Pak? Kita mengikuti semua tata cara yang diatur oleh panitia di sini. Kita ikuti secara teliti, tepat, termasuk juga penggunaan seragam jas dengan nuansa dasi berwarna gelap yang kita ikuti dengan saya pakai saat ini. Yang pasti kita terus berdoa semoga acara nanti bisa berlangsung dengan hikmat, dengan baik, dan bisa memberikan arti bahwa pelantikan Paus Leo XIV itu bukan sekedar pelantikan pemimpin, tapi juga sekaligus pemimpin umat yang jumlahnya 1,4 miliar di seluruh dunia. Hadiran saya dalam pelantikan Paus Leo XIV di Vatikan adalah bentuk penghormatan sekaligus komitmen negara, komitmen Indonesia dalam membangun dialog lintas iman, bangsa, dan peradaban. Momen ini menegaskan kembali pentingnya nilai kemanusiaan, solidaritas, dan keadilan sosial yang menjadi fondasi bagi gerakan koperasi yang sejalan dengan ajaran sosial Gereja Katolik dalam memperjuangkan martabat manusia dan pemerataan serta pengentasan kemiskinan di masyarakat. Koperasi sebagai alat untuk kesejahteraan sosial melalui gerakan besar koperasi Desa Merah Putih yang sedang dicanangkan oleh Pak Presiden Prabowo. Oke, Pak Budi ini mendapatkan kepercayaan dari Presiden Prabowo Subianto untuk mewakili ke pelantikan Paus Leo. Bagaimana Pak kesannya? Ini kan momen yang bersejarah begitu ya, pelantikan Paus begitu. Ya inilah sebagai sebagai manusia biasa, saya sangat terharu, sangat bersyukur, sangat berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan Pak Presiden Prabowo kepada saya. Inilah bagian dari takdir hidup yang mungkin kita nggak tahu apa ini bisa terulang lagi. Karena kita tahu bahwa
pelantikan Paus Leo 14 ini kan periodisasinya bukan periodisasi manusia. Pemimpin yang periodisasinya adalah periodisasi Tuhan. Dan seperti tadi saya sebutkan, pelantikan ini bukan hanya bermakna ketatanegaraan biasa, tetapi juga bermakna moralitas dan spiritualitas. Gitu. Oke. Ada pesan atau misi khusus Pak yang disampaikan mungkin dari Pak Prabowo Subianto kepada Pak Budi begitu sebelum berangkat? Yang pesannya adalah bahwa Indonesia yang tadi saya sampaikan memiliki hubungan yang baik untuk melakukan dialog antar iman, dialog lintas agama, dialog peradaban untuk beberapa isu soal keadilan sosial, kesejahteraan sosial, pemerataan, keadilan dan sebagainya, dan juga bagaimana bangsa Indonesia bisa terus memupuk persatuan dan kesatuan, dan juga terus menumbuhkan toleransi yang kuat sebagai negara, sebagai bangsa. Karena dengan keberagaman yang dimiliki Indonesia bukan sebagai penghalang untuk bangsa negara ini menjadi lebih kuat dengan persatuan yang pokok dari segenap anak bangsa. Oke, Pak Budi, mungkin selain agenda pelantikan, apakah ada agenda bilateral antara Indonesia dan Vatikan mungkin yang diwakili oleh ketiga perwakilan ini Pak di sana? Tidak ada agenda lain selain menghadiri pelantikan Paus Leo 14, karena agendanya tunggal buat kami, hanya menghadiri pelantikan Paus Leo 14. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih Pak Budi untuk waktunya.